Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita berbahagia dan berhari raya karena Allah SWT telah menyempurnakan sebuah ibadah yang wajib, yang agung, ibadah puasa Ramadan, yang merupakan salah satu di antara pondasi agama Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan juga rahmatnya, maka hendaklah kalian bergembira, yang demikian lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kami dan juga kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pemandangan hiruk pikuk saudara-saudara kita yang mudik ke kampung halaman dalam keadaan merindukan dan dirindukan, mengingatkan kita semua tentang asal usul kita dan status kita di dunia ini, mengingatkan kita tentang peristiwa yang besar tatkala Allah SWT menciptakan Nabi Adam dan juga Hawa dan mempersilahkan keduanya untuk tinggal di dalam surga Allah, negeri yang penuh keindahan, yang penuh dengan kenikmatan, memakan apa yang dikehendaki dan minum apa yang dikehendaki, kecuali satu pohon. Iblis yang terlaknat dengan sebab tidak menghormat kepada Nabi Adam, yang menyimpan permusuhan dan dendam kesumat, berusaha untuk mengeluarkan beliau berdua dari surga, membisiki, menghias-hiasi, bahkan bersumpah bahwasanya dia adalah orang yang menasihati. Sampai akhirnya bapak dan ibu kita tergoda memakan pohon terlarang tersebut, terbuka auratnya sampai keduanya menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di surga. Akhirnya Allah SWT mengeluarkan Nabi Adam dan juga Hawa dari surga dengan sebab kemaksiatan ini, dan diturunkan ke bumi ini dan tinggal di bumi ini beserta anak keturunannya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampailah kita di dunia ini, alam yang penuh dengan kelelahan, kecapean, permainan, canda dan senda gurau, dan surga adalah kampung halaman kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau orang tua dan juga kerabat di kampung merindukan kepulangan kita dan menginginkan mudiknya kita dengan selamat dengan membawa bekal yang cukup, maka ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jal juga menginginkan supaya kita semuanya kembali ke surga dengan selamat, tanpa ada halang rintang, supaya kita semuanya merasakan apa yang telah dirasakan oleh bapak ibu kita di sana. Tentunya orang yang beruntung adalah mereka yang bisa pulang kembali ke kampung halaman yang sebenarnya, kembali ke dalam surga dengan selamat. Dan siapakah mereka? Mereka adalah orang yang sadar bahwasanya dunia hanyalah sementara untuk mempersiapkan bekal menuju surga Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis
Nabi SAW mengingatkan, ma ana wad dunya, innama ana wad dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia ini, kata beliau. Sesungguhnya aku dan dunia ini seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Menunjukkan bahwasanya dunia ini bukan tujuan. Dunia bagi seorang muslim adalah seperti musafir yang berteduh di bawah pohon, beristirahat sebentar, meminum seteguk dua teguk air, mengumpulkan tenaga untuk kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau seorang penyeberang jalan. Musafir yang memiliki tujuan, yang singgah di sebuah daerah sebelum sampai ke tujuan, maka dia akan melakukan hal-hal yang seperlunya. Istirahat secukupnya, mengumpulkan bekal secukupnya untuk melanjutkan perjalanan dan sampai ke tujuan. Dan orang yang akan menyeberang jalan yang ramai dengan kendaraan dan lalu lalang manusia, maka dia akan fokus bagaimana bisa selamat sampai ke seberang, mempercepat langkah dan berhati-hati, dan dia tidak akan sempat untuk diam berleha-leha dan bersantai-santai di tengah jalan. Maka demikianlah seorang muslim, ayyuhal muslimun, menjadikan dunia hanya sebagai tempat bersinggah untuk beramal, mencari bekal menuju Allah, bukan menganggap dunia sebagai tempat tinggal selamanya, menghabiskan usia, mengerahkan seluruh tenaga, menghalalkan segala cara hanya untuk mencari dunia dan seisinya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Orang yang ingin mudik ke kampung halaman supaya sampai ke tujuan dengan selamat, maka dia harus mengetahui jalannya. Dia harus membawa bekal yang cukup dan menghindari segala sesuatu yang merintangi dan mengganggu. Kalau tidak, maka dia akan tersesat. Tidak sampai ke kampung halaman, atau seandainya dia sampai dalam waktu yang lama. Maka kita sebagai orang asing di dunia ini yang akan kembali ke kampung halaman dan bercita-cita ingin kembali ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, kita juga memerlukan 3 perkara. Kita harus tahu jalan apa yang menyampaikan kita kepada surga. Yang kedua, kita harus mencari bekal yang cukup untuk masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, 3 perkara ini Allah SWT telah jelaskan di dalam agamanya. Allah turunkan kitab supaya kita tahu apa jalan tersebut, dan Allah utus para rasul untuk menjelaskan kepada kita jalan tersebut. Allah SWT mengatakan kepada Nabi Adam dan juga istrinya, "Qulna ihbita minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda fala khawfa man tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kami katakan kepada keduanya, turunlah kalian dari surga semuanya. Apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan takut dan dia tidak akan bersedih. Dan Nabi SAW, beliau SAW mengatakan, taraktu fikum amrain
lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya untuk sampai ke dalam surga Allah SWT, kita harus mempelajari agama ini. Mempelajari agama ini dengan baik dari sumbernya yang benar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Namun barang siapa mencari jalan ke surga selain dari Al-Quran dan juga hadis, maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun bekal menuju surga, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa, merekalah orang-orang yang akan memasuki surga Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, merekalah yang akan masuk ke dalam surga dan berada di mata air. Allah SWT juga berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan hendaklah kalian bersegera menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang lebarnya sepanjang langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketakwaan yang paling besar yang merupakan bekal kita menuju Allah, dan dia adalah syarat mutlak masuk ke dalam surga Allah, adalah tauhid, mengesahkan Allah di dalam ibadah, menjauhi kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim, yaitu jiwa yang bertauhid, muttafaqun alaih. Sebaliknya ayuhal muslimun, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah haramkan atasnya surga. Diharamkan dia untuk kembali ke kampung halamannya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan di antara ketakwaan yang merupakan bekal menuju surga adalah melaksanakan berbagai kewajiban di dalam agama ini. Salat 5 waktu yang diwajibkan di dalam sehari semalam, yang merupakan pembeda antara seorang muslim dengan yang lain. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Di antara ketakwaan tersebut adalah kewajiban membayar zakat atas orang-orang yang kaya,
sebagai pembersih dosa dan memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sebagai zakat yang membersihkan mereka. Dan berpuasa Ramadan yang baru saja kita laksanakan termasuk di antara ketakwaan, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, berbakti kepada kedua orang tua, mendengar dan taat kepada penguasa dan lain sebagainya. Dan di antara ketakwaan adalah melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, melakukan salat malam, bersedekah, menyantuni orang miskin, anak yatim dan sebelumnya dan sebagainya. Dan di antara ketakwaan tersebut adalah meninggalkan berbagai jenis kemaksiatan seperti berzina, minum khamr, riba, dusta, membuka aurat dan lain sebagainya. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Dan ketahuilah bahwasanya di antara yang menjadi penghalang besar kita untuk kembali ke dalam surga Allah, untuk kembali ke kampung halaman kita yang tercinta, adalah iblis la'anahullah. Iblis tidak ingin kita kembali ke surga. Apa yang dia inginkan? Dia ingin supaya kita masuk neraka bersamanya. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya dia mengajak pengikutnya supaya menjadi penduduk neraka. Dia sesatkan manusia dengan segala cara, dengan cinta dunia dan lupa akhirat, dengan mengikuti syahwat, menipu mereka dengan berbagai syubhat supaya tidak masuk surga, atau minimal dia masuk neraka sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang bagaimana dengkinya dan tekad yang kuat yang dimiliki oleh iblis. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, maka karena engkau telah menyesatkan aku, niscaya aku akan menyesatkan mereka, yaitu manusia, dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, sehingga engkau tidak mendapatkan sebagian besar mereka bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil 'aid as-sa'id wa a'adahu 'alaina wa 'alaikum bil 'umri al-mazid lil amad al-ba'id. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kembali di khutbah yang kedua, khatib mewasiatkan kepada dirinya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fudail ibn Iyad, seorang guru di antara guru-guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, suatu hari bertemu dengan seorang laki-laki. Beliau bertanya, berapa umurmu?
Dia mengatakan 60 tahun. Maka Fudail berkata, maka kamu ya fulan semenjak 60 tahun yang lalu berjalan menuju Rabbmu dan hampir-hampir engkau sampai. Laki-laki ini berkata, wahai Aba Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita memang milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Berkata Fudail, tahukah kamu apa pengertian ucapan ini? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka laki-laki itu berkata, karena tahu bahwasanya di depannya adalah seorang ulama, jelaskan ucapan ini untuk kami wahai Aba Ali. Maka beliau berkata, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Engkau mengatakan aku adalah hamba Allah atau hamba milik Allah dan aku akan kembali kepadanya. Maka barang siapa yang tahu bahwa dia adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia akan diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang berdiri di hadapan Allah, maka dia akan ditanya. Dan barang siapa yang akan ditanya, maka hendaklah dia mempersiapkan jawabannya. Laki-laki ini tertegun dan mengatakan, lalu bagaimana jalan keluarnya? Umur sudah terlalu tua dan banyak yang ditinggalkan, yang disia-siakan. Maka beliau rahimahullah mengatakan, mudah. Caranya mudah. Tidak ada kata terlambat. Beliau mengatakan, bagaimana caranya? Maka Fudail bin Iyad memberikan nasihat yang singkat yang dengannya kita menutup khutbah ini. Beliau mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Engkau perbaiki apa yang masih tersisa dari umurmu, niscaya Allah SWT akan mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang masih tersisa. Perbaiki apa yang masih tersisa, Allah SWT mengampuni dosamu yang telah lalu dan apa yang masih tersisa. Fa innaka in asa'ta fi ma baqiya, tapi kalau engkau di dalam waktu yang masih tersisa ini masih lalai, masih berbuat jelek, masih banyak melakukan dosa, fa innaka ukhidta bima madha wa ma baqiya, maka sesungguhnya engkau akan disiksa dengan sebab dosa yang telah lalu dan apa yang masih tersisa. Akhirnya semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan dan menjadikan kita istiqamah setelah Ramadan. Dan kaum muslimin, di sela-sela kegembiraan antum semuanya, jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina dengan doa-doa yang tulus dan bantuan-bantuan yang ikhlas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah bersaudara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa aminna fi awtanina.
Allahumma farrij an ikhwanina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma kun lahum waliyan wa nasiran wa sanadan wa zahiran wa mu'inan wa mujiran. Allahumma alayka bisahayinatil mu'tadin fa innahum la yu'jizunak. Wa taqabbalallahu ta'atakum jami'an wa kullu amin wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin.